Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai prosedur dan rancangan pengelolaan kelas dengan Ibu Dr. Cucun Sunaisi, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Keisha Sitohang dengan NIM 2404224. Perkenalkan, nama saya Irina Rindiani dengan NIM 2402421. Perkenalkan, nama saya Gina Amalia dengan NIM 2407502. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia dengan NIM 2408395. A. Pengertian dan prosedur pengelolaan kelas. Prosedur yaitu rangkaian cara kerja atau tugas yang sistematis, berurutan, dan berulang. Sedangkan pengelolaan kelas yaitu keterampilan guru menciptakan, memelihara, dan mengembalikan kondisi belajar optimal. Jadi, prosedur pengelolaan kelas adalah langkah kegiatan agar tercipta kondisi kelas yang optimal supaya pembelajaran efektif dan efisien. 1. Prosedur dimensi pencegahan, yaitu tindakan guru untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang dan menjaga suasana belajar menyenangkan. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Peningkatan kesadaran diri sebagai guru dengan cara menumbuhkan tanggung jawab, sikap demokratis, stabil, dan juga berwibawa. Kedua, peningkatan kesadaran pada siswa dengan cara menyadarkan hak dan kewajiban, lalu memperhatikan kebutuhan dan motivasi, dan yang terakhir menciptakan suasana saling menghormati. Ketiga, sikap jujur dan tulus, yaitu guru bertindak apa adanya dan tidak berpura-pura. Keempat, mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan kelas, yaitu mengidentifikasi penyimpangan perilaku, mengenalkan pendekatan yang tepat, serta belajar dari pengalaman guru lain. Dan yang terakhir, menciptakan kontrak sosial, yaitu menyusun aturan atau tata tertib bersama siswa dan disepakati kedua pihak. 2. Prosedur dimensi penyembuhan, yaitu tindakan guru saat terjadi masalah atau gangguan di kelas. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Mengidentifikasi masalah dengan cara mengenali penyimpangan dan latar belakangnya. 2. Menganalisis masalah, yaitu menyimpulkan penyebab dan menentukan alternatif penyelesaian. 3. Mendapatkan balikan atau feedback, yaitu menilai efektivitas pemecahan melalui pertemuan dengan siswa untuk perbaikan bersama. 3. Prosedur bagi pekerja individual dan kegiatan yang dipimpin guru. Yang pertama, pekerjaan individual yaitu guru memberikan tugas mandiri, memantau, dan memberi bantuan sesuai kebutuhan siswa. Kedua, kegiatan dipimpin guru yaitu guru mengarahkan jalannya diskusi, kegiatan kelompok, menjaga fokus, dan memastikan keterlibatan siswa. Selanjutnya yaitu rancangan pengelolaan kelas. Menurut bahasa, rancangan berasal dari kata rancang, yang artinya membuat gambar, bentuk bangunan secara kasar, atau menyusun dalam pikiran tentang rencana yang akan kita laksanakan. Nah, rancangan berarti apa yang akan kita rancang. Jadi, rancangan pengelolaan kelas yaitu serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis agar terciptanya kondisi kelas yang kondusif dan optimal. Nah, setelah adanya suatu rancangan, hal terpenting yaitu proses pelaksanaannya, di mana peran dan pengaruh guru menjadi penting, karena di samping kemampuan dan keterampilan guru melaksanakan suatu rancangan, maka sikap, tingkah laku, kepribadian, serta kemampuan berinteraksi merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Berikut langkah-langkah proses pengelolaan kelas. Yang pertama, memahami hakikat konsep dan tujuan pengelolaan kelas. Jadi, ini tuh suatu langkah pertama untuk membangun pemahaman tentang apa itu pengelolaan kelas dan kenapa sih ini penting. Nah, hakikat konsep adalah serangkaian upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan nyaman serta aman, dengan tujuan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
Jadi intinya, kita itu ketika tidak paham tujuan awal kita, maka kita tidak bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Yang kedua, menentukan masalah dari segi individu ataupun kelompok, di mana kita melakukan identifikasi. Jadi guru di sini tuh harus jeli dan objektif dalam mengamati dinamika kelas untuk menemukan akar permasalahan, baik itu individu ataupun kelompok. Yang ketiga, menyusun rancangan pengelolaan kelas dari segi preventif individu atau kelompok. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya merancang strategi. Rancangan ini bersifat preventif, jadi lebih fokus pada pencegahan agar masalah ini tuh tidak terulang kembali. Yang keempat, menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan pengelolaan kelas. Nah, di langkah ini, mengubah rencana yang masih abstrak menjadi panduan yang nyata. Dan selanjutnya yang nomor 5, melaksanakan rancangan yang telah disusun. Jadi di sini, langkah implementasi. Jadi, semua teori dan rencana diuji dalam bentuk nyata, jadi dipraktekkan langsung. Nah, yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Di sini, langkah terakhir yaitu proses memantau dan menilai keefektifan dari semua rancangan yang telah dijalankan. Guru secara aktif mengamati apakah solusi yang diterapkan berhasil memecahkan masalah awal dan apakah telah terjadi perubahan positif pada dinamika kelas. Monitoring yang berkelanjutan ini memungkinkan guru untuk melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan, memastikan bahwa pengelolaan kelas tetap responsif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa yang terus berkembang. Yang ketiga yaitu ada kendala prosedur dan rancangan pengelolaan kelas, di mana dalam kendalanya itu masih ada guru yang kurang memahami konsep-konsep mengenai prosedur dan rancangan pengelolaan kelas secara global. 2. Ada juga beberapa guru yang tidak dapat meningkatkan kesadarannya sendiri sebagai guru. 3. Guru kurang memahami berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas sehingga guru tidak dapat memilih pengelolaan kelas yang tepat pada pelaksanaan prosedur pengelolaan kelas. Juga guru tidak melaksanakan pengelolaan kelas sesuai prosedur dan rancangan yang telah disusun. Selanjutnya ada solusi prosedur dan rancangan pengelolaan kelas, di mana yang pertama, pengajar harus selalu memperdalam pengetahuan dan pemahamannya mengenai prosedur, rancangan, dan strategi pengelolaan kelas. Yang kedua, pengajar harus dapat meningkatkan kesadarannya sendiri sebagai guru dan kepribadiannya yang dimiliki guru harus disenangi siswa. Pengajar harus mendalami konsep-konsep berbagai pendekatan pengelolaan kelas serta melaksanakan pengelolaan kelas berdasarkan prosedur, rancangan, dan strategi yang telah disusunnya agar pengelolaan kelas berjalan lancar dan efektif. Jadi kesimpulannya, prosedur pengelolaan kelas merupakan serangkaian langkah kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan agar tercipta kondisi kelas yang optimal, supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Prosedur ini menyangkut dimensi pencegahan atau preventif dan dimensi penyembuhan atau kuratif. Rancangan pengelolaan kelas yaitu serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis agar terciptanya kondisi kelas yang kondusif dan optimal. Dalam penyusunan rancangan pengelolaan kelas dipengaruhi oleh 5 faktor. Setelah rancangan tersebut disusun, hal yang penting yaitu pelaksanaannya. Setiap kegiatan pasti memiliki kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi, begitu juga dengan prosedur dan rancangan pengelolaan kelas. Namun, di setiap permasalahan akan selalu ada solusi untuk mengatasinya.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.